Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Destifani Zeniar dengan NIM 240601201201012 ditemani teman saya Melani Safa Aprila dengan NIM 240601201201008 akan menjelaskan program soket programming kami untuk versi UGP. Nah, di sini ada dua server dan juga client, ada dua codingan. Pertama untuk server ini awalannya kurang lebih sama dengan TCP, cuma perbedaannya dia ini memakai socket.sock_diagram. Karena kalau TCP kita pakai stream, kalau ini pakai diagram karena UDP. Kemudian kita cetak listening on host. Host ini adalah IP address dari server sehingga kita bisa tahu IP address server berapa untuk dipanggil di klien. Kemudian definisikan connected sama dengan true, dan selama dia masih terkoneksi, maka si server akan menerima data dari klien. Lalu data tersebut kita decode dengan GTF8, dan si server ini akan mencetak klien titik 2 data. Namun ada perbaikan, ada modifikasi dari data yang dikirim. Jadi ketika klien mengirim data dalam huruf kecil, si server ini akan mencetak kembali data dalam versi huruf kapital. Di sini kita pakai upper. Lalu kita lihat untuk coding klien. Di sini masih sama, seperti biasa kita import socket, host port, kemudian kliennya kita definisikan dengan sock_diagram juga karena UDP. Lalu con sama dengan true, dan kita iterasi secara infinite. Pertama, si klien ini akan meminta inputan dengan mencetak enter a message, kemudian message dimasukkan. Lalu kita cek apakah data ini adalah leaf. Leaf ini adalah sebuah keyword untuk memutuskan sambungan dengan server. Nah, jika dia datanya tidak sama dengan leaf, maka data tersebut akan di-encode dengan UTF-8, kemudian dikirim ke server. Lalu server mengirim data ke klien, sehingga klien menerima data, lalu data tersebut di-decode lagi, data terbaru yang versi uppercase, kemudian print server data. Di sini adalah data yang telah dimodifikasi oleh server. Tapi jika tidak, atau datanya adalah leaf, maka dia akan mencetak disconnect client leaf, dan sambungannya akan diputuskan dengan menginisialisasi con dengan false. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya perbedaannya hanya di bagian definisi soketnya menggunakan diagram, dan dia tidak ada komunikasi dua arah ketika UDP. Untuk implementasi akan dipraktikkan oleh Melani. Silahkan. Baik, terima kasih Adinda. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja soket UDP ini. Baik, untuk penjelasan server dan klien sudah seperti yang dijelaskan Dinda. Langsung saja, pertama kita coba menjalankan pada bagian server. Nah, ketika server dijalankan, maka akan mengoutputkan bahwa server is listening pada IP yang tersambung pada internet di device server. Baik, di sebelah kanan sendiri terdapat device berupa smartphone yang sudah diberikan kode klien yang sama seperti yang tadi dijelaskan. Dan di sini kan ada address bahwa IP-nya itu kan 192.168.0106. Maka yang di sini juga kita inisialisasikan bahwa host-nya itu sama seperti yang di servernya. Oke, langsung saja coba dijalankan. Maka di sini akan tertulis enter a message. Dicoba, misalkan kita memberikan pesan bahwa Melani Safwa Aprila. Oke, di sini akan tertulis berupa uppercase, yaitu Melani Safwa Aprila. Di sini juga untuk servernya akan tertulis bahwa klien itu menuliskan pesan Melani Safwa Aprila. Selanjutnya, saya akan mencoba eksperimen berupa keluar dari server, berjalan sebanyak 5 langkah dari server. Apakah ada yang berubah?
Baik, sebenarnya tidak ada perubahan yang begitu berarti. Selanjutnya, saya akan mencoba lebih jauh lagi. Baik, jadi setelah berjalan sekitar kurang lebih 15 sampai 20 langkah, ternyata tidak ada perubahan yang begitu berarti untuk bagian UDP ini. Jadi, untuk UDP ini tidak terlalu berpengaruh terhadap jarak. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuka aplikasi yang lain, misalkan kita buka Voxit Reader, terus Word, terus ditambah membuka satu aplikasi lagi, PPT. Baik, kita lihat bahwa kalau kita masukkan sebuah pesan, ternyata tidak berarti apa-apa di sini. Artinya UDP ini tidak begitu, eee, Sepertinya Melani terkendala seperti sinyal. tes-tes, halo? Oke, masuk Mel. Oke, maaf. Coba kita menuliskan pesan leave, maka di sini akan disconnect dan, klien ini akan keluar. Untuk bagian server tidak ada penjelasan bagaimana klien keluar, seperti itu. Oke, baik untuk implementasi seperti ini, saya kembalikan kepada Adinda. Baik, terima kasih Melani Safa Aprila atas eksperimennya. Ternyata UDP ini tidak seburuk yang kita perkirakan ya Mel. Ternyata meskipun berjalan beberapa langkah dan server dibuat sibuk, masih bisa mengirimkan data dengan waktu yang tidak bisa dibilang lama ya, masih tergolong cepat. Oke, sekian dari kelompok kami untuk soket programming UDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.